Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa kampus Indralaya maupun kampus Palembang. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kuliah kita mengenai mekanika fluida. Namun untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas penyelesaian kuis yang pertama dari mekanika fluida yang sudah kalian kerjakan. Baik, kita langsung mulai saja untuk menjawab setiap pertanyaannya, dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan 1. Baik, untuk pertanyaan pertama, berikut ini adalah pasangan besaran dengan satuan yang benar, kecuali A. Gaya dengan satuan Newton, B. Kecepatan satuannya meter per detik atau meter per second, C. Kekentalan kinematik dengan satuan meter per second kuadrat, dan D. Berat dengan satuan Newton, E. Massa dengan satuan kilogram. Jadi ini kalau gaya satuannya sudah benar Newton, kecepatan meter per detik sudah benar. Nah, ini kekentalan kinematik seharusnya satuannya adalah meter kuadrat per second, sedangkan berat Newton dan massa juga kilogram. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Pertanyaan 2. Baik, untuk penyelesaian pertanyaan yang kedua, cabang ilmu teknik yang mempelajari perilaku air dalam keadaan bergerak disebut A. Mekanika, B. Hidrostatika, C. Hidrodinamika, D. Statika, E. Hidrologi. Jawabannya adalah hidrodinamika ya, karena hidrostatika itu adalah dalam kondisi diam, sedangkan hidrodinamika atau dinamis itu yang bergerak. Jadi jawabannya adalah yang C. Thank you. Pertanyaan 3. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 ya. Ilmuwan yang mengemukakan prinsip pengapungan adalah A. Isaac Newton, B. Leonardo da Vinci, C. Osborne Reynolds, D. Henri Darcy, dan E. Archimedes. Jadi untuk pengapungan, ilmuwan yang mengemukakannya adalah Archimedes. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Pertanyaan 4. Baik, untuk pertanyaan keempat, ilmuwan yang mengemukakan kondisi atau karakteristik aliran laminar dan turbulen adalah A. Isaac Newton, B. Leonardo da Vinci, C. Osborne Reynolds, D. Henri Darcy, E. Archimedes. Jadi untuk aliran laminar dan turbulen itu dikemukakan oleh Osborne Reynolds. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Pertanyaan 5. Untuk pertanyaan kelima, ilmuwan yang mengemukakan hukum aliran fluida viskos tegangan geser versus kecepatan adalah A. Isaac Newton, B. Leonardo da Vinci, C. Osborne Reynolds, D. Henri Darcy, E. Archimedes. Jadi yang mengemukakan hukum aliran fluida viskos yaitu tegangan geser versus kecepatan adalah Isaac Newton. Maka dikenal juga dengan ada fluida Newton dan fluida non Newton. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Thank you.
Pertanyaan 6. Oke, untuk pertanyaan ke-6, berat zat cair tiap satuan volume pada suatu dan tekanan tertentu disebut sebagai A. Massa jenis, B. Berat spesifik, C. Rapat relatif, D. Kompresibilitas, dan E. Viskositas. Ini jawabannya adalah berat spesifik, karena berat spesifik itu merupakan nilai dari berat atau gaya berat dari zat cair per satuan volume. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Pertanyaan 7. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Sifat zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir disebut sebagai A. Massa jenis, B. Berat spesifik, C. Rapat relatif, D. Kompresibilitas, E. Viskositas. Jawabannya adalah viskositas ya, karena viskositas itu adalah kekentalan, itu adalah sifat dari zat cair atau fluida untuk melawan tegangan geser pada saat dia bergerak atau mengalir. Jadi jawabannya adalah yang E. Pertanyaan 8. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang ke-8. Berdasarkan sifatnya, maka air memiliki sifat-sifat sebagai berikut, kecuali A. Memiliki viskositas, B. Merupakan fluida Newton, C. Kompresibel, D. Memiliki massa jenis dan berat spesifik, E. Mempunyai kohesi, adesi, dan tegangan permukaan. Jadi viskositas itu zat cair memiliki nilai viskositas, kemudian karena dia fluida yang real, kemudian merupakan fluida Newton juga, tegangan geser itu berbanding dengan viskositasnya, kemudian kompresibel. Nah, air ini atau air sebagai fluida itu sifatnya adalah incompressible atau tidak berubah volumenya terhadap tekanan. Jadi kalau kompresibel ini yang salah, sedangkan yang lain memiliki massa jenis dan berat spesifik itu adalah benar ya. Kemudian yang E mempunyai kohesi, adesi, dan tegangan permukaan juga benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Thank you. Pertanyaan 9. Kemudian penyelesaian untuk soal nomor 9, suatu tampungan berisi fluida gliserin memiliki massa sebesar 1200 kg dan volume 0,925 meter kubik. Berat spesifik dari fluida tersebut adalah, nah ini kita hitung dulu. Yang pertama, sebelum kita menghitung berat spesifik, kita hitung dulu adalah massa jenisnya. Jadi massa jenis dari fluida atau zat cair dari gliserin tadi dihitung sebagai rho sama dengan M per V, di mana nilainya adalah 1200 dibagi 0,925. Jadi massa jenisnya adalah 1297,3 kg per meter kubik. Nah, dari sini baru kita bisa menghitung berat spesifik, nilainya adalah gamma sama dengan rho dikali G, yaitu 1297,3 dikali 9,81, yang nilainya adalah sebesar 12.726,5 Newton per meter kubik. Nah, jadi kalau dari pertanyaan tadi nomor 9 tadi, berarti jawabannya adalah yang
yang B yaitu sebesar 12.726,5 Newton per meter kubik ya. Oke. Pertanyaan 10. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan ke-10. Suatu benda memiliki volume sebesar 0,00015 meter kubik. Jika rapat relatif benda tersebut adalah 2,6, maka massa benda tersebut adalah. Nah, jadi sini kita menghitung karena dia rapat relatif yang diketahui, berarti kita hitung dulu massa jenis dari benda ini terhadap massa jenis airnya. Jadi massa jenis benda kita hitung sebagai rho benda sama dengan S, yaitu rapat relatif dikalikan dengan massa jenis air. Jadi nilainya adalah sama dengan 2,6 dikali dengan 1000, yaitu massa jenis air, sehingga massa jenis benda adalah sebesar 2600 kg per meter kubik. Nah, dari massa jenis benda yang sudah diketahui baru bisa menghitung massa benda, yaitu nilainya adalah M sama dengan rho benda dikalikan dengan volume, di mana nilainya adalah sama dengan 2600 dikali 0,00015. Jadi massanya diperoleh adalah sama dengan 0,39 kg. Jadi untuk pertanyaan ke-10 jawabannya adalah yang E, yaitu 0,39 kg. Pertanyaan 11. Untuk pertanyaan ke-11, jika modulus elastisitas air adalah 2,2 gigapascal, maka tekanan yang dibutuhkan untuk mengurangi volumenya sebesar 0,6% adalah. Nah, jadi di sini sudah diketahui adalah nilai modulus elastisitas dan perubahan volumenya. Nah, di sini kita menghitung berdasarkan rumus dari modulus elastisitas, di mana nilai K sama dengan minus dP per dV per V, yaitu nilai atau sama dengan minus delta P dibagi dengan delta V per V, di mana nilai delta P adalah perubahan tekanan dan nilai delta V per V adalah perubahan volume. Nah, untuk menghitung besarnya tekanan atau sebesar delta P ini, maka delta V dihitung sebagai K dikali delta V per V. Itu nilai modulus elastisitas dikalikan dengan perubahan volumenya, yang nilainya adalah sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 9 dikali 0,6 dikali 10 pangkat minus 2, hingga diperoleh delta P adalah sebesar 13,2 megapascal. Jadi soal nomor 11 jawabannya adalah A, yaitu 13,2 megapascal ya. Thank you. Pertanyaan 12. Kemudian untuk pertanyaan ke-12, suatu fluida pada suhu 20 derajat Celcius memiliki viskositas dinamik sebesar 0,000651 Newton second per meter kuadrat. Besar tegangan geser yang dibutuhkan untuk mengalirkan fluida dengan gradien kecepatan sebesar 4100 second pangkat minus 1 adalah. Nah, jadi di sini yang sudah diketahui adalah nilai viskositas dinamik dan juga gradien kecepatannya. Yang dihitung adalah besaran dari tegangan geser. Maka tegangan geser bisa kita hitung sebagai nilai dari tau sama dengan mu dikalikan dengan dV per dy, di mana mu adalah viskositas dinamik, dV per dy adalah gradien kecepatannya, sehingga nilainya adalah sama dengan 0,0000651 dikali 4900, di mana nilai tau diperoleh sebesar 3,19 Newton per meter persegi.
Jadi untuk pertanyaan ke-12 jawabannya adalah yang A, yaitu 3,19 Newton per meter persegi. Okay. Pertanyaan 13. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ke-13. Pernyataan-pernyataan berkaitan dengan tegangan geser di bawah ini adalah benar, kecuali A. Besarnya tegangan geser berbanding lurus dengan gradien kecepatan. Ini benar ya. Kemudian tegangan geser dipengaruhi oleh viskositas. Ini juga benar, seperti kita bahas pada soal sebelumnya. Kemudian pada kondisi diam besar tegangan geser lebih besar dari 0. Nah ini keliru. Jadi pada kondisi diam justru tegangan gesernya sama dengan 0 karena tidak adanya gradien kecepatan. Kemudian yang D, pada fluida Newton besar tegangan geser linear terhadap gradien kecepatan. Ini juga benar. Tegangan geser memiliki satuan Newton per meter persegi. Ini juga benar. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Thank you. Pertanyaan 14. Pertanyaan ke-14, pada suatu bejana berbentuk persegi berisi air dengan kedalaman 50 cm. Tekanan hidrostatis di dasar bejana tersebut adalah, kita hitung dulu tekanan hidrostatis di dasar, nilainya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali dengan H, yaitu sama dengan 1000 dikali 9,81 dikalikan dengan 0,5, yaitu adalah kedalaman dari airnya. Sehingga diperoleh tekanan hidrostatis adalah sebesar 4905 Newton per meter persegi. Jadi dari pertanyaan ke-14 ini jawabannya adalah yang B ya. Pertanyaan 15. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan ke-15. Pada suatu bejana berbentuk persegi berisi air dengan kedalaman 50 cm. Besarnya gaya akibat tekanan hidrostatis tersebut yang bekerja pada dinding bejana dengan luas 1,5 meter persegi adalah, jadi di sini sudah diketahui nilai dari kedalamannya tadi, ini sama dengan soal ke-14 tadi ya. Kemudian di sini yang diminta untuk dihitung adalah gaya akibat tekanan hidrostatis pada pada dinding bejana dengan luasan sebesar 1,5 meter persegi. Karena tekanan hidrostatis tadi sudah kita hitung, maka nilainya adalah sebesar 4905 Newton per meter persegi. Maka gaya hidrostatis dihitung untuk dindingnya adalah sebesar F sama dengan 0,5 dikalikan dengan P dikalikan dengan A. Sehingga nilainya adalah 0,5 dikali 4905 dikali 1,5. Kenapa dikali 0,5? Karena distribusi dari tekanan hidrostatisnya itu adalah bentuknya segitiga. Sehingga diperoleh P sama dengan 3678,75 Newton. Jadi untuk pertanyaan ke-15 jawabannya adalah yang A ya. Thank you. Pertanyaan 16. Baik, untuk pertanyaan ke-16, berdasarkan hukum Pascal, maka tekanan pada suatu titik dalam zat cair adalah A. Bervariasi dalam segala arah. Ini salah ya. Kemudian B. Sama dalam segala arah. Ini jawaban yang benar sesuai dengan hukum Pascal, bahwa tekanan hidrostatis pada suatu titik dalam zat cair adalah sama dalam segala arah. Sedangkan jawaban yang C, D, E ini semuanya adalah salah. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Okay.
Pertanyaan 17. Kemudian pertanyaan ke-17, besaran dari tekanan atmosfer standar adalah A. 103,1 kPa, ini salah. B. 101,3 kPa, ini benar. C. 670 mm Hg, ini salah. D. 780 mm Hg, ini juga salah. Dan E. 11 meter kolom air, ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya. Pertanyaan 18. Kemudian untuk pertanyaan ke-18, jika tekanan hidrostatis atau tekanan relatif adalah sebesar 15.000 Newton per meter persegi, maka tekanan absolutnya adalah, jadi kita hitung di sini tekanan absolut itu sama dengan adalah tekanan relatif P gauge ditambah dengan P atmosfer. Jadi nilainya adalah sama dengan 15 plus 101,3 kilopascal. Jadi 15 ini 15 kilopascal yang dari nilai 15.000 Newton per meter persegi itu dibagi dengan 1000. Sehingga diperoleh nilai P absolut adalah 116,3 kilopascal. Sehingga untuk pertanyaan ke-18 jawabannya adalah yang B. Thank you. Pertanyaan 19. Baik, untuk pertanyaan ke-19, berikut ini adalah jenis-jenis manometer yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan hidrostatis, kecuali A. Manometer tabung U, ini benar. B. Manometer diferensial, ini juga benar. C. Manometer integral, ini salah ya. D. Manometer mikro, ini benar. E. Piezometer, ini juga benar. Jadi jawaban manometer yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan hidrostatis kecuali itu adalah manometer integral. Ini tidak ada yang namanya manometer integral. Jadi jawabannya adalah yang C. Okay. Pertanyaan 20. Kemudian untuk pertanyaan ke-20, di sini kita perhatikan gambar dari pintu air ya. Pintu air berbentuk lingkaran ya, di mana kedalamannya pada pusat dari pintu air itu adalah 10 meter dari permukaan air terhadap pusat pintu airnya. Maka pertanyaan ke-20, besarnya gaya hidrostatis F yang bekerja pada pintu air, ini kita hitung sebagai rumus dari, pertama kita hitung dulu luas bidang pintunya, yaitu nilai untuk lingkaran A sama dengan 1/4 dikali VD kuadrat, sehingga diperoleh luasannya adalah 3,1416 meter persegi. Kemudian untuk gaya hidrostatis dihitung sebagai F sama dengan P0 dikali A sama dengan rho dikali G dikali H0 dikali A sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 10 dikali dengan 3,1416, yaitu nilai luasan yang sudah dihitung tadi, sehingga diperoleh gaya hidrostatis F sebesar 308.190 Newton. Jadi untuk pertanyaan ke-20 jawabannya adalah yang A. Pertanyaan 21. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ke-21. Mengacu pada soal nomor 20 di atas, soal yang tadi,
Letak pusat tekanan dari muka air pada kedalaman. Nah, pada kedalaman berapa letak pusat tekanannya? Jadi kita hitung dulu pertama momen inersia bidang pintunya. Karena bentuknya lingkaran, maka IO-nya sama dengan 1/64 VD pangkat 4 ya. Ini pangkat 4 seharusnya. Ya, sama dengan 1/64 dikali 3,14 dikali 2 pangkat 4. Jadi nilainya adalah IO sama dengan 0,785 meter pangkat 4. Inilah momen inersianya. Nah, untuk menghitung letak pusat tekanan itu adalah YP sama dengan Y0 plus I0 dibagi dengan A dikali Y0. Jadi sama dengan 10, karena Y0 sama dengan H0 karena bentuknya kedalaman itu vertikal ya, membentuk sudut 90 derajat, maka Y0 sama dengan H0 sebesar 10 meter ditambah dengan I0 adalah 0,785 meter pangkat 4 dibagi dengan A, luasan lingkaran tadi adalah 3,1416 meter persegi dikalikan dengan kedalamannya Y0 nya 10 meter sehingga diperoleh YP sama dengan 10,025 meter. Jadi jawaban untuk pertanyaan ke-21 adalah yang D ya. Okay. Pertanyaan 22. Kemudian untuk soal nomor 22 ini masih berkaitan dengan soal nomor 20 dan 21 tadi. Di sini diminta untuk menghitung gaya P. Gaya P ini yang dibutuhkan agar pintu tidak terbuka atau untuk menahan pintu agar tetap tertutup ya. Nah, jadi di sini untuk menghitung besarnya gaya P, maka kita menghitung jumlah atau resultan momen terhadap pusat dari titik putarnya itu pada sendi S di sini. Adapun lengan momen dari gaya F terhadap titik S itu adalah 0,025 meter, sedangkan lengan momen dari gaya P itu adalah sama dengan 1 meter ya. Jadi sigma momen itu sigma momen terhadap titik S itu sama dengan 0, maka minus F dikali A dikasih dengan minus itu adalah karena momennya itu berlawan arah jarum jam ditambah dengan P dikali B ya sama dengan 0. Kemudian P dikali 1, B nya 1 meter sama dengan gayanya tadi adalah sebesar 308.190 Newton dikalikan dengan momennya adalah 0,025 meter sehingga diperoleh P sama dengan 7.705 Newton. Jadi untuk pertanyaan ke-22 jawabannya adalah yang A. Thank you. Pertanyaan 23. Untuk pertanyaan ke-23, kita lihat di sini ilustrasi dari balok atau ponton yang mengapung di atas permukaan air, di mana di sini ada gaya beratnya bekerja pada pusat berat titik G sebesar Fg dan gaya apung sebesar Fb bekerja pada titik pusat apungnya itu adalah titik B, di mana kedalaman draft adalah 1,5 meter. Nah, apabila balok tersebut memiliki panjang, lebar, dan tinggi masing-masing adalah 10 meter, 5 meter, dan 3 meter dan mengapung di air tawar, maka berat balok ponton Fg adalah, kita hitung untuk kondisi mengapung ya, Fg sama dengan Fb, sehingga Fb bisa dihitung sebagai rho dikali G dikali V, yaitu V adalah bagian volume yang terendam atau bidang atau balok ponton yang terendam, sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 10 dikali 5 dikali dengan 1,5 sehingga diperoleh Fb sama dengan 735.750 Newton. Jadi jawaban untuk pertanyaan ke-23 itu adalah nilainya yang D ya, 735.750 Newton. Thank you.
Pertanyaan 24. Kemudian masih mengacu pada soal nomor 23 tadi, apabila draft maksimum adalah 2 meter, maka beban maksimum yang dapat didukung oleh ponton adalah, jadi beban maksimumnya berarti kita hitung W maksimumnya. Sebelum kita menghitung W maksimum, kita hitung dulu gaya apung maksimum dengan kedalaman draft maksimum sebesar 2 meter. Jadi gaya apung maksimumnya dihitung sebagai FB maksimum sama dengan rho dikali G dikali V maksimum sama dengan 1000 dikali 9,81 dikali 10 dikali 5 dikalikan dengan 2. Jadi FB maksimum adalah sama dengan 981.000 Newton. Dari FB maksimum yang sudah dihitung tadi, kita bisa menghitung berat maksimum atau W maksimum, di mana W maksimum sama dengan FB maksimum dikurang dengan gaya berat FG, yaitu sama dengan 981.000 dikurang 735.750 Newton. Nilai berat maksimum atau W maksimum adalah sama dengan 245.250 Newton. Jadi untuk pertanyaan ke-24 jawabannya adalah yang B, yaitu 245.250 Newton. Okay. Pertanyaan 25. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, apabila G adalah titik pusat berat benda, B adalah titik pusat gaya apung, dan M adalah titik metasentris, maka benda tersebut dalam kondisi tidak stabil. Ini kata kunci adalah tidak stabil. Apabila atau dicapai jika M di atas G, M di bawah G, GM besar dari 0, di mana GM adalah tinggi metasentris, GM sama dengan positif, GM sama dengan 0. Nah, ini jawabannya adalah yang B, yaitu M di bawah G, karena M di atas G itu dia stabil, kemudian GM besar dari 0 juga stabil, GM sama dengan positif ini sama dengan yang poin C, dan E GM sama dengan ini adalah keseimbangan yang netral. Jadi jawabannya adalah yang B. Thank you. Demikian pembahasan penyelesaian dari kuis pertama mekanika fluida. Bapak harapkan mahasiswa dapat memahami apa yang sudah Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan. Atas perhatian dari seluruh mahasiswa, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan ke-18. Jika tekanan hidrostatis atau tekanan relatif, ulangi,